Baik Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Habib Kribo mengatakan ada 99 trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat, azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Ya, emang Habib Bahar ini ya terlalu berani dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya si Kribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Apa ikut yang Kribo, apa ikut yang gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau nggak alim ya nggak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun nggak ngerti apa-apa dipanggil Habib, mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya Sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh Kiai. Kadang-kadang nggak pernah mondok, nggak bisa baca kitab dipanggil Kiai. Akhirnya kita ini dipanggil Kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar Buya. Kalau Buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada Buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada Buya, tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buaya, mungkin buaya itu. Dia ngomong ya nggak ada yang benar, salah semua itu. Kok bisa lah omongannya salah semua? Itu namanya kalau dia alim zallatul alim, orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Memang dia ya terpeleset dan bodoh memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormat dan salam takzimku
buat para sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji siapakah Allah itu dan siapakah makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluk ciptaannya. Dan Allah lagi mempunyai sifat 20. Yang pertama, wujud Allah itu ada. Qidam Allah itu dahulu. Baqa Allah itu kekal. Mukhalafatul hawadisi, Allah tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Wahdaniyat, Allah esa. Kudrat, Allah berkuasa. Iradah, Allah berkehendak. Ilmu, Allah maha mengetahui. Hayat, Allah maha hidup. Sama, Allah maha mendengar. Basar, Allah maha melihat. Kalam, dan Allah maha berkalam-kalam. Dan selain daripada itu, Allah pun juga mempunyai asma-asma. Allah mengajarkan asma-asma seluruh apa yang disebut-sebut itu kepada Adam. Jadi Allah lah yang mengajari Adam kepada seluruh nama-nama yang disebutkannya. Sifat asma Allah yang 99 itu adalah, sebelum kita mengkaji asma Allah yang 99, mari kita kaji dahulu siapakah Allah itu dan siapakah makhluk itu. Jadi Allah dialah hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup diri manusia kita. Itulah Allah. Karena selama ini kita mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusia kita, maka kita selama ini tidak tahu siapa Allah. Maka dari itu, kenalilah Allah dahulu. Tolong ambilkan tas itu. Jadi agar kita tahu juga makna hakikat Asmaul Husna. Jadi tanpa kita mengenal Allah, kita takkan pernah memahami
secara benar apa Asmaul Husna itu. Selama ini kan kita hanya berangan-angan saja, berimajinasi saja, tidak nyata. Kita hanya membaca-baca Asmaul Husna. Kita selama ini hanya menyebut-nyebut saja tanpa kita tahu siapa yang disebutnya. Jadi jelaslah siapa Allah itu. Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Allah. Dan makhluk itu siapa? Makhluk itu adalah dialah yang diciptakan oleh Allah. Dialah yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa. Itulah makhluk. Makhluk itu hanya bisa disebut oleh zat yang menciptakannya. Nanti kita ulas dengan panjang lebar. Sebelum itu marilah kita kaji asma-asma Allah. Kita buktikan bahwa Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Dan saksikanlah peran-peran Allah terhadap ciptaan-ciptaannya, termasuk diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Bila tidak ada Allah, bila tidak ada hidup, apakah ada rasa kasih dan rasa sayang? Maka jelaslah yang punya sifat kasih dan sayang itu siapa? Makhlukkah ataukah Allah? Hidupkah ataukah mati? Jadi Allah lah yang mempunyai kasih dan sayang. Hiduplah yang kasih dan sayang. Tanpa hidup tak akan ada kasih dan sayang. Yang ketiga adalah Al-Malik, Allah yang maha merajai. Jadi kira-kira tanpa hidup, apakah kita bisa merajai? Tanpa Allah, apakah kita bisa berbuat sekehendak hati? Jadi yang berbuat sekehendak hati, yang merajai apapun yang diafalkannya, apapun yang beraktivitas atasnya adalah hidup, bukan makhluk yang mati. Yang keempat adalah Al-Quddus, Allah yang maha suci. Jadi Allah itu suci dari makhluk, suci dari ciptaan-ciptaannya. Yang kelima adalah As-Salam, Allah maha memberi keamanan. Allah maha memberi kesejahteraan. As-Salam itu. Yang keenam adalah Al-Mu'min, Allah yang maha memberi keamanan.
Yang ke-7 adalah Al-Muhaimin. Allah zat yang maha mengatur. Yang ke-8 adalah Al-Aziz. Allah yang maha perkasa. Yang ke-9 adalah Al-Jabbar. Allah yang memiliki mutlak kegagahan. Yang ke-10 Al-Mutakabbir. Allah yang megah, yang memiliki kebesaran. Semua itu kan sifatnya hidup. Yang disebut-sebutkan tadi itu kan semuanya sifatnya hidup. Maka benarlah Allah lah, hiduplah yang mempunyai sifat-sifat itu tadi. Makhluk tidak punya sifat apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Mari kita lanjutkan lagi. Yang ke-11 adalah Al-Khalid. Allah yang maha pencipta. Jadi selama ini kan manusia merasa bisa mencipta ini, bisa mencipta itu, bisa mengatur begini, bisa mengatur begitu. Karena manusia belum mengenal Tuhannya. Karena manusia belum bertuhan di hatinya. Yang ke-12 adalah Al-Bari. Allah yang melepaskan. Yang ke-13 adalah Al-Musawwir. Allah yang maha membentuk rupa. Hidup itulah yang membentuk rupa manusia saat setelah menjadi gumpalan daging. Yang ke-14 adalah Al-Ghaffar. Allah yang maha pengampun. Yang ke-15 adalah Al-Qahar. Allah yang maha menundukkan segala sesuatu. Allah maha menaklukkan segala sesuatu. Yang ke-16 adalah Al-Wahhab. Allah yang maha memberi karunia. Yang ke-17 adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Yang ke-18 adalah Al-Fattah. Allah lah yang maha pembuka rahmat. Yang ke-19 adalah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha berilmu. Jadi maha di sini adalah hanyalah Allah. Hanyalah hidup. Tanpa Allah, tanpa hidup, semua itu takkan pernah ada. Yang ke-20 adalah Al-Qabid. Allah yang maha menyempitkan. Jadi yang membuka dan yang menyempitkan ya Allah. Yang ke-21 adalah Al-Basit. Allah yang maha melapangkan. Jadi Allah juga Al-Qabid yang maha menyempitkan. Dan Allah pun juga yang maha Al-Basit. Allah yang maha melapangkan.
Jadi sifat yang berlawan itu adalah ahad. Tidak ada bedanya. Pelakunya ya ahad, pelakunya ya hidup. Yang ke-22 adalah Al-Hafidh, Allah yang maha merendahkan. Yang ke-23 adalah Ar-Rafi, Allah yang maha meninggikan. Yang ke-24 adalah Al-Mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Al-Mudhil, yang ke-25 adalah Al-Mudhil, Allah yang maha menghinakan. Nah, Allah juga memuliakan, Allah juga menghinakan. Jadi semua itu adalah sifatnya Allah, sifatnya hidup. Tak satu pun manusia bisa memuliakan dan tak satu pun manusia bisa menghinakan. Yang ke-26 adalah Al-Sami', Allah yang maha mendengar. Yang ke-27 Al-Basir, Allah yang maha melihat. Yang ke-28 adalah Al-Hakam, Allah yang maha menetapkan. Yang ke-29 adalah Al-Adl, Allah yang maha adil. Yang ke-30 adalah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Yang ke-31 adalah Al-Kabir, Al-Khabir, Allah yang maha mengenal, yang maha mengabarkan. Yang ke-32 adalah Saya, Al-Halim, Allah yang maha penyantun. Jadi nama saya juga diambil dari Asmaul Husna, Abdul Halim. Artinya Allah maha penyantun. Yang ke-33 adalah Al-Azim, Allah yang maha agung. Yang ke-34 adalah Al-Ghafur, Allah yang maha memberi pengampunan, Allah yang maha memberi maaf. Karena selama ini maaf itu diaku-akui sebagai maafnya manusia, maafnya makhluk, maka manusia buta akan Tuhannya. Karena hidup telah diaku-akui sebagai hidupnya makhluk. Itulah tanda manusia yang belum bertuhan. Yang ke-35 adalah Asy-Syakur, Allah yang maha bersyukur. Allah yang maha menghargai. Yang ke-36 adalah Al-Ali, Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Yang ke-37 adalah Al-Kabir, Allah yang maha besar. Yang nomor 38 adalah Al-Hafidh, Allah yang maha memelihara.
Yang ke-39 adalah Al-Muqit, Allah yang memberi kecukupan. Yang ke-40 adalah Al-Hasib, Allah yang maha membuat perhitungan, Allah yang membuat hisab. Yang ke-41 adalah Al-Jalil, Allah yang maha luhur. Yang ke-42 adalah Al-Karim, Allah yang maha pemurah. Yang ke-43 adalah Ar-Raqib, Allah zat yang maha mengawasi. Yang ke-44 adalah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan. Yang ke-45 adalah Al-Wasi', Allah yang maha luas. Yang ke-46 adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Yang ke-47 adalah Al-Wadud. Yang ke-47 adalah Al-Wadud, Allah yang maha mengasihi. Yang ke-48 adalah Al-Majid, Allah yang maha mulia. Yang ke-49 adalah Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Yang ke-50 adalah Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Jadi tidak ada yang bisa bersaksi dan bisa menyaksikan kecuali Allah, kecuali hidup. Yang ke-51 adalah Al-Haq, Allah yang maha benar. Yang ke-52 adalah Al-Wakil, Allah yang maha memelihara. Yang ke-53 adalah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Yang nomor 54 adalah Al-Matin, Allah yang maha kokoh. Yang ke-55 adalah Al-Wali, Allah yang maha melindungi. Walinya Allah apa walinya hawa nafsu? Yang dibuat untuk berlindung itu adalah Allah, apakah hawa nafsu kita sendiri selama ini? Yang ke-56 adalah Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Yang ke-57 adalah Al-Musi, Allah yang maha mengalkulasi, Allah yang maha menghitung segala sesuatu. Yang ke-58 adalah Al-Mubdi', Allah yang maha memulai. Yang 59 adalah Al-Mu'lid, Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Yang ke-60 adalah Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Yang ke-61 adalah Al-Mumit,
Allah yang maha mematikan. Yang ke-62 adalah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Yang ke-63 adalah Al-Qayyum, Allah yang maha mandiri. Yang ke-64 adalah Al-Wajid, Allah yang maha penemu. Yang ke-65 adalah Al-Majid, Allah yang maha mulia. Yang ke-66 adalah Al-Wahid, Allah yang maha tunggal. Yang ke-67 adalah Al-Ahad, Allah yang maha esa. Yang ke-68 adalah As-Samad, Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang ke-69 adalah Al-Qadir, Allah yang maha menentukan. Yang ke-70 adalah Al-Muqtadir, Allah yang maha berkuasa. Yang ke-71 adalah Al-Muqaddim, Allah yang maha mendahulukan. Yang ke-72 adalah Al-Muakhir, Allah yang maha mengakhirkan. Yang ke-73 adalah Al-Awwal, Allah yang maha awal. Yang ke-74 adalah Al-Akhir, Allah yang maha akhir. Yang ke-75 adalah Az-Zahir, Allah yang maha nyata. Yang ke-76 adalah Al-Batin, Allah yang maha gaib. Yang ke-77 adalah Al-Wali, Allah yang maha memerintah. Yang ke-78 adalah Al-Muta'alli, Allah yang maha tinggi. Yang ke-79 adalah Al-Barru, Allah yang maha penderma. Yang ke-80 adalah At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Yang ke-81 adalah Al-Muntaqim, Allah yang maha memberi balasan. Yang ke-82 adalah Al-Afu, Allah yang maha pemaaf. Yang ke-83 adalah Ar-Ra'uf, Allah yang maha pengasuh. Yang ke-84 adalah Al-Malikul Mulk, Allah yang maha penguasa kerajaan. Al-Malikul Mulk, yang ada di hati kita itu kerajaan hawa nafsu ataukah kerajaan Allah? Nanti kita kaji bersama. Yang ke-85 adalah Dzul Jalali wal Ikram, Allah yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Yang ke-86 adalah
Al-Muqsit, Allah yang maha pemberi keadilan. Yang ke-87 adalah Al-Jamil, Allah yang maha yang 87 adalah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Yang ke-88 adalah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Yang ke-89 adalah Al-Mughni, Allah yang maha pemberi kekayaan. Yang ke-90 adalah Al-Mani, Allah yang maha mencegah. Yang ke-91 adalah Ad-Dar, Allah yang maha menimpa kemudorotan. Yang ke-92 adalah An-Nafi', Allah yang maha memberi manfaat. Yang ke-93 adalah An-Nur, Allah yang maha bercahaya. Yang nomor 94 adalah Al-Hadi, Allah yang maha pemberi petunjuk. Yang ke-95 adalah Al-Badi', Allah yang maha pencipta yang tiada bandingnya. Yang 96 adalah Al-Baqi', Allah yang maha kekal. Yang 97 adalah Al-Warith, Allah yang maha pewaris. Yang 98 adalah Ar-Rasyid, Allah yang maha pandai. Dan yang 99 adalah As-Sabur, Allah yang maha sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Itulah Allah, itulah hidup. Jadi semua tadi yang dibacakan itu adalah sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah. Jadi sesungguhnya sifat Allah, asma Allah selama ini kan diakui oleh diri manusianya yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tapi tidak sadar. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah hidup yang mempunyai sifat-sifat yang disebut-sebutkan tadi. Dan siapakah makhluk itu? Makhluk itu tiada berapa-apa dan tiada bersiapa-siapa. Jadi nyatalah bahwa makhluk itu hal yang tak dapat disebut-sebut. Jadi Allah mengajarkan
nama-nama seisi alam semesta ini dengan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semesta alam ini dengan hidupnya Allah. Jadi pada intinya bila Adamnya jadi Tuhan, maka yang ngaku-ngaku bisa menyebutkan apa yang bisa disebutkan adalah makhluknya yang menjadi Tuhan, tapi tidak terasa. Seperti kita selama ini kan seolah-olah jadi Tuhan, yang mana kita merasa berkuasa atas apapun, yang mana kita merasa bisa menyebutkan nama-nama apapun dan nama-nama siapapun. Kitalah selama ini yang jadi Tuhan, tapi tidak sadar, tapi tidak terasa. Karena semua sifat-sifat yang disebut tadi itu adalah selama ini gumantung kepada kemanusiaan kita selama ini. Jadi apabila kita bertuhan kepada Allah yang mencipta, Sang Pencipta, maka diri kita harus kembali tidak menjadi Tuhan. Itulah yang dinamakan bertuhan. Jika kita mengaku-ngakui beragama dan bertuhan, maka kita wajib melepaskan sifat-sifat yang ada pada diri manusia kita. Lepaskan semua sifat-sifat yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita, yakni kembali ke adaman, kembali ke tiadaan, kembali ke goiban, kembali kepada hal yang tak dapat disebut-sebut, tidak bisa menyebut apa-apa, pun tak bisa menyebut siapa-siapa. Itulah yang dikatakan makhluk. Jadi makhluk itu hakikatnya adalah tak bisa menyebut apa-apa dan tak bisa menyebut siapa-siapa. Jadi sejatinya makhluk itu ya seperti batu, gunung, hutan, lautan, hayawan, tumbuhan, dan sebagainya. Mereka semua tidak akan bisa menyebut, gunung tidak akan bisa menyebut nama dirinya sendiri. Gunung takkan bisa menyebut akulah gunung. Batu takkan pernah bisa menyebut akulah batu. Lautan takkan pernah bisa menyebut akulah lautan. Langit takkan pernah bisa menyebut dirinya akulah langit. Matahari takkan bisa menyebutkan dirinya sendiri akulah matahari. Bulan takkan bisa menyebut dirinya sebagai bulan. Hayawan takkan pernah bisa menyebut bahwa dirinya hayawan. Sapi takkan pernah bisa menyebut dirinya bahwa dirinya adalah sapi. Bumi takkan pernah bisa menyebut dirinya sebagai bumi.
tumbuh-tumbuhan takkan pernah bisa menyebut bahwa dirinya adalah tumbuh-tumbuhan. Selama ini yang bisa menyebut semua itu adalah siapa? Yang bisa menyebut-nyebut semua itu adalah yang menciptakannya, yakni Allah, yakni hidup. Jika tak ada Allah, jika tak ada hidup, maka takkan pernah ada sesebutan-sesebutan. Nah, sadarilah sobat, selama ini terbukti, selama ini kita sudah ngaku-ngaku jadi sang pencipta segala sesebutan-sesebutan itu. Selama ini tak sadar kita telah mentuhankan diri kita sendiri dengan menyebut-nyebut nama-nama makhluk yang sudah kita pandang. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa menyebut-nyebutkan nama-nama seluruh makhluk di alam semesta ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan. Karena kita merasa jadi Tuhan. Bagaimana mungkin kita bertuhankan Allah sementara kita merasa jadi Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada hidup sementara kita selama ini yang merasa hidup? Jelas bukan? Inilah polemik yang kita hadapi selama ini. Hati yang ingkar, hati yang syirik, hati yang selalu mensekutukan penciptanya dengan diri manusianya. Sementara bila kita ditanya oleh seseorang, engkau sudahkah bertuhan? Sudah, bilangnya. Siapakah Tuhanmu? Tuhanku Allah, katanya. Di manakah Allah itu? Allah itu ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Dan buktikan Allah itu yang mana? Jawabannya, Allah gaib. Allah tak terlihat. Allah tak nyata. Pada intinya selama ini Allah sang pencipta telah kita tiadakan kewujudannya, telah kita tiadakan kehidupannya, telah kita tiadakan kekuasaannya, telah kita tiadakan nama dan asmanya. Karena selama ini kitalah yang ngaku-ngaku sebagai Allahnya. Maka dari itu Allah zat yang menciptakan diri kita, kita tiadakan kewujudannya, kezahirannya selama ini di hati kita. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri. Yang jadi Tuhan selama ini di hati kita adalah Adam. Tidak ada kok merasa ada. Yang tak dapat disebut kok ngaku bisa disebut. Maka itulah manusia selamanya takkan pernah bisa bertuhan
kecuali mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah yang dimaksud zaman jahiliyah, yakni jahil-jahilnya hawa nafsu, kebodohannya hawa nafsu yang ngaku-ngaku jadi pencipta dan penguasanya singgah sananya hati. Bila hati kita masih demikian, maka selamanya Allah akan gaib bagi kita, akan tiada bagi kita selama kita yang masih berasa jadi pencipta, jadi penguasa. Sampai kapankah kejahilian hati kita seperti ini? Apakah kita menunggu baiatan paksa di saat sakaratul maut, yang mana di situ Allah memperhitungkan semua apa-apa yang sudah dirampas oleh manusianya, diperhitungkan, dilepas dengan paksa dan siksa dengan azab yang sangat amat pedihnya. Inilah polemik hati kita selama ini tentang berketuhanan. Beragama dan berketuhanan kita selama ini hanyalah ilusi, hanyalah imajinasi, hanyalah angan-angan yang kosong. Maka dari itu diturunkannya para nabi, para rasul, para aulia Allah agar manusia kembali dari kesesatannya kepada Sang Pencipta. Mari kita renungkan bersama. Mari kita hayati bersama. Sudah jelas bahwa selama ini diri manusia kita selama ini mengaku-ngaku bahwa diri manusia kita ini kan makhluk. Iya tidak? Diri manusia kita ini makhluk apa kholik? Jadi hanyalah diri manusia ini saja yang ngaku sebagai makhluk dan ternyata aplikasi hatinya sebagai kholik. Jadi bisa diilustrasikan di dalam pagelaran pewayangan. Ada wayang, ada dalang. Jadi yang berkehendak seluruh apa yang dipergerakkan dan apa-apa yang disebut-sebutkan wayang itu, makhluk itu, apakah bisa wayang ataupun makhluk itu bisa nyebut-nyebut dirinya sendiri bahwa dirinya adalah makhluk, bahwa dirinya adalah wayang, bahwa dirinya adalah ayam, bahwa dirinya adalah kucing, bahwa dirinya adalah gajah, sapi, harimau, dan sebagainya. Jadi hakikat posisi wayang, hakikat posisi manusia adalah seperti susu ini, wedang susu ini. Jadi sampai kapanpun wedang susu jahe ini takkan pernah bisa menyebutkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah susu jahe. Sampai kapanpun takkan pernah bisa disebut.
bisa menyebutkan dirinya sendiri, kecuali sang penciptanya. Siapakah yang menciptakan susu jahe ini? Yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah hidup. Jadi Allah lah, jadi hiduplah yang bisa menyebut-nyebutkan bahwa ini adalah wedang susu jahe. Permisi, saya minum dahulu. Jadi hakikatnya makhluk, jadi hakikatnya wayang, jadi hakikatnya manusia adalah seperti wedang jahe ini, yang tak dapat menyebut-nyebut dirinya bahwa dirinya adalah wedang jahe, kecuali pencipta wedang jahenya. Maka jelaslah bukan, siapakah itu Allah sang pencipta dan siapakah itu manusia yang dicipta, dan siapakah itu makhluk yang dicipta oleh Allah. Namun aplikasi di dalam setiap diri manusia selama ini kan seolah-olah manusianya lah yang paling berkuasa atas alam semesta ini. Manusialah yang paling tahu atas nama-nama alam semesta ini. Manusialah yang berasa mengetahui rahasia-rahasia alam semesta ini. Dan manusialah yang merasa mengetahui nama-nama makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Lalu apakah bedanya manusia dengan Allah sang pencipta selama ini? Karena manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan di hatinya, karena manusia ngaku-ngaku jadi Allah di hatinya yang selama ini tidak disadarinya, maka gelaplah Allahnya, maka butalah hati manusia terhadap Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi yang suci di hatinya adalah hawa nafsunya sendiri daripada sucinya Allah. Kita selama ini berzikir hanya pura-pura saja. Baca subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Hakikatnya yang dibaca adalah mensucikan hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa berkalam subhanallah. Mana mungkin kita bisa mensucikan Allah di hati kita, sementara yang maha suci di hati kita, sementara yang maha ada di hati kita, sementara yang maha hidup di hati kita, sementara yang maha kuasa di hati kita adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Itulah iblis dan setan yang terkutuk itu, yang ngaku-ngaku jadi Allah, yang tidak ada mengaku ada, yang tak bisa nyebut apa-apa mengaku bisa menyebut apa-apa. Inilah hakikat setan yang nyata itu. Jadi setan yang terkutuk itu bukan gaib. Kata manusia yang buta mata hatinya, kata manusia yang belum bertuhan, maka setan gaib.
Tapi bagi manusia yang sudah bertuhan, bagi manusia yang sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya, maka nyatalah setan yang terkutuk itu adalah sebenarnya dirinya sendiri yang selama ini mengaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak sadar. Jadi bagaimanakah hakikat makna bertuhan itu? Jadi hakikat makna bertuhan itu adalah manusia kembali menjadi hakikat diri sejatinya, yakni manusia memposisikan diri sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Inilah hakikat bertuhan, inilah hakikat mengabdi, inilah hakikat taat kepada Allah, inilah jalan fisabilillah, jalan menuju Allah. Jadi persembahkan kembali apa-apa yang sudah kita akui selama ini adalah kembali kepada hidup. Jangan kembali kepada badan. Pasrahkan kembali dan jangan diakui lagi bahwa apapun itu milik manusianya. Jangankan apapun itu, manusianya pun tidak boleh bisa menyebutkan lagi bahwa dirinya adalah manusia. Bila manusia masih menyebut-nyebut di hatinya bahwa dirinya adalah manusia, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Apa bedanya manusia dengan Allah yang masih merasa bisa nyebut-nyebut? Jadi hakikat makhluk, hakikat manusia sama halnya gunung, lautan, bintang, galaksi, sapi, hayawan, tumbuhan, dan semuanya itu tak bakal bisa menyebut-nyebut nama diri masing-masing. Yang bisa menyebut adalah ya yang menciptakan, yakni Allah, yakni hidup. Jadi dudukkanlah hawa nafsumu, usirlah hawa nafsumu, kembalikan bahwa hawa nafsu itu juga bukan milik manusiamu. Jadi hakikat hawa nafsu itu ya hidup. Hawa nafsu itu ya Allah. Bila hawa nafsu itu sudah dipersembahkan lagi kepada hidup, kepada pemiliknya, maka hawa nafsu itu akan mutmainnah, akan selamat. Jadi ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi maksudnya jiwa-jiwa yang tenang itu bagaimana? Jiwa manusia yang sudah mengembalikan apa-apa hak yang bukan milik manusianya kepada Allah. Total jenderal ke semuanya. Itulah yang dimaksud jiwa yang tenang. Jiwa yang sudah tak merasa menjadi Tuhan. Jika jiwa manusia yang masih merasa menjadi pencipta dan penguasa, yang masih merasa jadi Tuhan, yang masih merajai kehidupan dan badannya, maka selamanya hati atau jiwa manusia itu takkan pernah bisa tenang.
manusia disiksa oleh jiwanya sendiri karena manusia merasa mengaku-ngakui bahwa jiwa ini adalah jiwa manusianya. Itulah siksa kubur, itulah azabnya jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi jiwa yang tenang itu adalah hati manusia yang sudah kembali kepada keadamannya, kembali kepada ketiadaannya, kembali kepada kegoibannya, kembali kepada hal yang tak dapat disebut dan hal yang tak dapat bisa menyebut. Itulah makna jiwa yang tenang, yakni yang ada ya Allah sendiri. Manusianya sudah kembali kepada posisi sebagai makhluk yang tak bisa berapa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pulang kepada Tuhan yang menciptakanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi. Maka ketika engkau sudah kembali kepada Allah dengan rela dan ridho, maka itulah yang dimaksud sebagai golongan hamba yang mengabdi, hamba yang taat, hamba yang sholat, hamba yang beribadah hakikatnya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Inilah yang dimaksud surganya Allah ya begini, bukan surga-surgi yang digembar-gemborkan hawa nafsu selama ini. Yang mana surga itu digambar-gambarkan dengan angan-angan dan imajinasinya, bangunan-bangunan yang kokoh dari intan permata dan zamrud, mobil-mobil, kendaraan mewah, makanan-makanan yang super enak dan sebagainya. Dan satu titik hal, di dalamnya bernikmat-nikmatan dengan bidadari-bidadari. Mau tahu apa maknanya yang disebut bidadari itu? Yang disebut bidadari hakikatnya adalah PR. Nanti ada kajiannya sendiri. Jadi sejatinya hakikatnya bagaimana mungkin harta benda dunia ini yang dimaksud surga, padahal menuju surganya Allah itu tak membawa harta, tak membawa dunia. Jangankan harta dan dunia, badan dan hidup kita sendiri pun tak boleh dibawa, dilepas semua. Harta benda, istri, anak, badan manusianya, hidup manusianya dilepas semua menuju keridhaan Allah, menuju surga di sisi Allah. Jelas bukan? Bertolak belakang bukan dengan surganya imajinasi manusia selama ini dan dengan surga yang hak di sisi Allah.
Jadi memang pemahaman-pemahaman manusia yang belum bertuhan dan yang sudah bertuhan memang beda. Bagi orang yang belum bertuhan itu masih angan-angan. Tapi bagi manusia yang sudah bertuhankan kepada Allah, sudah nyata dan jelas adanya pagelaran-pagelaran Allah ini. Ayat-ayat Allah ini sudah nyata dan jelas. Maka dari itu diadakanlah baiatan ini agar kita bisa sampai dengan cepat atau dengan kilat, tidak usah menunggu waktu yang berpuluh-puluh tahun, tidak usah menunggu masa yang begitu panjang, tidak usah berkorban harta benda yang begitu banyaknya tentang mencari Tuhan. Jadi bagi siapapun yang dikehendaki Allah pasti bisa berbaiat. Maksudnya tobatnya sekarang daripada tobat dengan paksa di saat syakaratul maut. Jadi matinya sekarang ketimbang mati dengan paksa di saat syakaratul maut. Jadi sadarnya sekarang ketimbang sadarnya dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih di saat sakaratul maut nanti. Semua tergantung kepada kehendak Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.